Ya, halo teman-teman semua, kita sudah masuk di bagian pertama dari video course personal branding dan bisnis ya. Di bagian pertama ini kita akan membahas mengenai pengertiannya ya, sehingga teman-teman semua bisa memahami apa itu personal branding dan kedepannya akan mempengaruhi bagaimana teman-teman semua bisa melangkah lebih lanjut untuk memanfaatkan yang namanya personal branding ini untuk bisnis gitu ya. Nah, lalu apa itu yang namanya personal branding? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Personal branding dan bisnis adalah bagaimana Anda menampilkan diri Anda secara online ataupun offline ke potensial clients ataupun calon customer Anda, baik dari segi kehidupan Anda, perbedaan tentang diri Anda dibandingkan dengan orang yang lainnya atau dibandingkan dengan pebisnis yang lainnya, spesifik bisnis Anda atau spesifik diri Anda gitu ya, rasa humor Anda, pengetahuan Anda, bahkan terkadang keluarga Anda. Jadi personal branding adalah tentang Anda bisa menunjukkan diri Anda ke orang lain gitu ya. Dan lebih tepatnya adalah orang-orang akan mengetahui Anda dan melihat Anda bahwa Anda adalah sosok dengan memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki karakteristik yang seperti ini gitu ya, dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga orang akan lebih mengenal Anda, orang akan lebih mengetahui Anda, dan yang paling penting adalah orang akan lebih percaya dengan Anda gitu ya. Jadi ini adalah kunci dari personal branding itu ya, yaitu Anda memiliki atau menunjukkan tentang kehidupan Anda, itu opsional gitu ya. Perbedaan tentang diri Anda, gitu. Anda bisa juga menunjukkan tentang perbedaan Anda dengan pebisnis yang lainnya atau perbedaan diri Anda dengan orang lain gitu ya. Spesifik bisnis Anda bisa memberikan sebuah spesifik dari bisnis Anda, menjelaskan tentang Anda tuh sedang berada di bisnis apa dan Anda memiliki spesialis atau memiliki sebuah skill di bidang bisnis apa yang lebih khusus gitu ya, atau rasa humor Anda, jadi Anda memiliki sebuah ciri khas rasa humor gitu ya, misalnya dalam membuat sebuah tulisan, dalam membuat sebuah postingan, Anda memiliki rasa humor yang berbeda, Anda memiliki ciri khas gitu ya. Pengetahuan Anda, jadi ketika Anda memberikan pengetahuan, orang akan tahu, mungkin Anda memiliki pengetahuan yang akan menambahkan pengetahuan ke mereka gitu ya. Jadi ketika Anda memiliki pengetahuan baru, dan orang itu akan lebih suka dengan pengetahuan yang Anda berikan itu gitu ya. Bahkan terkadang keluarga Anda ya, dan mereka juga tahu siapa saja keluarga Anda gitu ya, tapi tidak harus, tapi Anda juga bisa sometimes Anda bisa foto bareng keluarga dan mereka, orang juga akan tahu bahwa Anda memiliki keluarga gitu ya. Jadi itu adalah tentang pengertian personal branding yang pada intinya adalah personal branding bertujuan untuk mereka lebih mudah mengingat Anda. Oke, jadi tujuan lebih utamanya adalah personal branding adalah orang itu akan lebih mudah mengingat Anda. Ya, jadi kita melihat logo Anda atau melihat foto Anda, ya mendengar nama Anda, orang sudah terbayang ya tentang diri Anda. Contohnya, saya ambil contoh, apa yang Anda pikirkan ketika mengingat nama ini? Mario Teguh, pasti di pikiran Anda ya langsung terpikir bahwa adalah orang yang memang memiliki motivasi yang luar biasa. Ya, orang yang memiliki yang suka memberikan training dalam hal bidang motivasi. Hagim, ya seseorang pemilik dari pesantren dan juga seorang ulama yang terkenal di Indonesia, CR7, pemain sepak bola yang terkenal, yang larinya juga cepat. Anda sudah terbayang seperti itu tanpa harus dijelaskan secara detail. Andri Wongso, Anda sudah terbayang, seorang motivator, pebisnis, entrepreneur gitu ya, dan yang lainnya. Jadi itu yang namanya adalah mereka memiliki yang namanya personal branding, teman-teman semua ya. Mario Teguh, ketika kita sebut super gitu ya, orang akan tahu itu adalah ciri khas Mario Teguh. Oke, nah jadi itu adalah pengetahuan atau pengertian dari personal branding itu sendiri. Jadi orang akan lebih mengingat Anda dengan apa yang Anda miliki gitu ya, dibandingkan dengan orang lain. Nah, nanti Anda akan belajar di video selanjutnya ya, di video kedua tentang alasan pentingnya butuhnya yang namanya personal branding. Oke, sampai ketemu di video training yang kedua. Halo teman-teman semua, selamat datang di video course dari bagian kedua personal branding dan bisnis secara expert ya. Nah, di bagian kedua ini Anda akan tahu ya, jadi Anda juga harus tahu kenapa sih personal branding itu dibutuhkan ya, dan benefitnya apa ketika Anda membangun yang namanya personal branding ya di bisnis Anda.
Sekarang kita akan lihat ya satu persatu, ada 7 poin yang perlu Anda tahu tentang benefit ketika Anda membangun yang namanya personal branding dan bisnis Anda di internet. Ya, sebelum Anda mulai memfokuskan atau mengoptimalkan bisnis Anda itu sendiri ya. Yang pertama adalah menjadi lebih dalam proses menjadi diri Anda sendiri. Oke, ini adalah poin yang penting ya. Nah, ketika Anda membangun sebuah personal branding, pada dasarnya adalah Anda harus berusaha untuk menjadi diri Anda sendiri ya. Seperti apa diri Anda, jadi tidak berusaha untuk mengikuti orang lain gitu ya. Dalam contoh kasusnya adalah ketika membuat yang sederhana, misalnya membuat seperti postingan ya. Mungkin bagi orang-orang yang baru yang tidak terpikirkan oleh yang namanya personal branding, maka mungkin mengcopy paste dari teks-teks orang lain seperti itu saja gitu ya, tidak berusaha untuk menciptakan karakter mereka sendiri. Tapi ketika Anda berusaha membangun yang namanya personal branding dan tahu dari training ini, Anda akan berusaha membuat karakter Anda sendiri. Anda membuat postingan dengan ciri khas Anda sendiri ya. Jadi benefit yang pertama, Anda harus berusaha dan Anda juga akan mulai ya menjadi lebih dalam proses menjadi diri Anda sendiri. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah membangun percayaan diri yang tinggi. Ini sangat jelas sekali ya, ketika Anda mulai membangun personal branding, secara bersamaan akan membangun percayaan diri yang tinggi gitu ya, karena Anda akan menjadi seperti apa diri Anda gitu ya. Jadi untuk tidak menjadi orang lain, dan dengan begitu Anda akan yakin bahwa apa yang Anda lakukan adalah itu yang terbaik menurut Anda ya, karena itu adalah apa yang Anda lakukan gitu ya. Anda yang lakukan apa yang Anda percayai gitu ya. Dan dengan begitu Anda akan memiliki yang namanya kepercayaan diri yang tinggi dengan personal branding yang Anda bangun ya secara original gitu ya. Kemudian benefit yang ketiga adalah membangun kredibilitas diri Anda dan bisnis. Nah, ini yang menjadi atau nilai yang pengaruh terhadap konversi bisnis Anda ya. Dengan memiliki yang namanya personal branding, Anda akan memiliki yang namanya kredibilitas diri gitu ya. Dan bisnis Anda, siapa Anda gitu ya, apa bisnis Anda. Jadi ketika mereka melihat Anda dan tahu Anda, maka orang akan bilang, oh ternyata si A, oh ternyata si B, kayaknya saya mau ikut deh, atau oh produknya pasti bagus ya, karena udah memiliki kredibilitas teman-teman semua dengan personal branding yang sudah Anda bangun. Benefit yang keempat adalah menampilkan keistimewaan Anda. Nah, ini yang saya bilang tadi, contohnya kayak Mario Teguh gitu ya, super. Atau misalnya setiap Mario Teguh bikin kata-kata motivasi, itu selalu menjadi banyak quotes bagi orang-orang ya di sosial media gitu ya. Jadi Anda memiliki keistimewaan. Atau misalnya si A memiliki keistimewaan dengan Facebook Ads-nya. Jadi kalau misalnya si A ini udah ngajarin Facebook Ads gitu ya, jadi rebutan banyak orang. Dan sehingga kalau misalnya dia menjual sebuah training Facebook Ads dengan harga yang tinggi pun, orang akan rame-rame gitu ya, berbondong-bondong ke sana, nggak peduli dengan harganya yang mahal, karena itu adalah istimewanya dia. Nah, jadi dengan Anda membangun personal branding, Anda juga akan menampilkan keistimewaan Anda ya di personal branding yang Anda bangun. Kemudian benefit yang kelima, membangun hubungan dengan target audiens Anda. Ini adalah yang paling penting. Oke, dengan membangun personal branding, secara bersama Anda membangun hubungan dengan target audiens Anda yang sudah Anda bangun ya, baik dengan cara konten, kemudian juga video yang kita akan bahas di training selanjutnya. Jadi mereka akan lebih mudah terkoneksi dengan Anda gitu ya. Jadi bisnis bukan cuma sekedar berjualan, tetapi juga membangun komunikasi yang baik antara Anda dengan audiens Anda. Dan personal branding adalah cara yang terbaik untuk membangun hubungan yang paling dekat gitu ya. Kemudian benefit yang keenam adalah membedakan diri Anda dari kompetisi Anda ya. Nah, ini adalah yang menarik. Ketika Anda mulai membangun personal branding, Anda tidak akan perlu takut lagi atau khawatir lagi dengan yang namanya pesaing Anda, karena Anda memiliki ciri khas diri Anda sendiri gitu ya. Misalnya Anda menjual sebuah produk yang hampir sama dengan produk yang sebelah atau pesaing Anda, dan orang-orang yang biasanya sudah dekat sama Anda dan Anda sudah membangun personal branding di bisnis Anda atau diri Anda sendiri, mungkin ada beberapa orang yang lebih tertuju ke Anda atau lebih suka dengan beli produk Anda. Kenapa? Karena orang tersebut sudah tahu Anda, dan mungkin mereka berpikir, oh kalau misalnya saya beli sama dia, saya udah tahu si dia ini kalau ngasih training bahasanya menarik dan gampang atau mudah dimengerti, dan saya sudah lama dekat dengan dia gitu ya. Jadi saya lebih baik milih produknya dia. Maka
padahal sama produknya, misalnya sama-sama tentang membuat website gitu ya. Jadi itu akan membedakan diri Anda dari kompetisi Anda. Ya, kalau mungkin orang kalau orang lain mungkin masih nggak tahu, misalnya pesaing Anda gitu ya, pesaing yang lainnya, kita nggak tahu seperti apa dia, seperti apa trainingnya, meskipun tampilannya bagus, tapi kita masih belum tahu, masih seperti dalam karung gitu ya. Tapi dengan Anda yang sudah membangun personal branding, oke, kita sudah tahu seperti apa dan bedanya apa dengan dia gitu ya. Nah, itu adalah benefit yang keenam, membedakan diri Anda dari kompetisi bisnis Anda ya. Dan benefit yang ketujuh ya, ini adalah benefit yang ketujuh ya harusnya. Benefit yang ketujuh adalah mendapatkan support yang Anda butuhkan. Nah, dengan membangun personal branding, tentu akan secara bersama juga akan banyak orang yang memberikan Anda masukan gitu ya, karena Anda semakin dekat dengan audiens Anda gitu ya. Dan ini adalah yang paling penting, ketika Anda mendapatkan masukan, itu adalah langkah Anda untuk bisa menjadi lebih baik teman-teman semua ya, dalam hal membangun bisnis Anda dan personal branding Anda ya. Kemudian benefit yang ke-8 adalah energi yang lebih fokus ya. Nah, dengan Anda membangun personal branding dan bisnis, Anda akan memiliki energi yang lebih fokus. Karena apa? Ini akan berhubungan dengan yang pertama ya, karena Anda akan memiliki energi yang lebih fokus untuk menjadi karakter diri Anda sendiri. Ya, Anda tidak berusaha jadi si A, jadi si B, jadi si C gitu ya. Anda akan berusaha menciptakan personal branding Anda sendiri dan karakter Anda seperti apa ya. Nah, itu adalah benefit yang perlu Anda ketahui ketika Anda mulai membangun personal branding dan bisnis Anda di internet gitu ya, yang nantinya akan tentu sangat mempengaruhi konversi bisnis Anda dan juga perkembangan bisnis Anda ke depannya. Oke. Nah, di training ketiga ya, di selanjutnya Anda akan mulai belajar personal branding sebagai silent marketing ya, yang akan saya jelaskan menggunakan flowchart training. Oke. Sampai ketemu di training yang ketiga.